Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang gambar potongan. Sebelumnya, selamat datang di kelas gambar teknik otomotif kelas 10. Jadi untuk topik bahasannya kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang materi singkat gambar potongan, kemudian review tugas yang kemarin, dan briefing tugas untuk minggu yang ketiga. Apa sih gambar potongan itu? Maksudnya gimana sih gambar potongan itu? Jadi ini adalah contoh gambar potongan apel. Di sini yang di sebelah kiri ini adalah apel dari atas atau tampak atas apel. Kemudian di sini ada garis, titik, garis, titik, garis, titik. Simbol ini menunjukkan di sini ada perpotongan. Ini adalah garis potong. Kalau misalnya kita umpamakan, berarti kalau kita punya pisau, kita motongnya apel di sebelah sini nih. Memotong garis potong di sini, katakanlah kayak jejak pisau lah. Kemudian di sini ada arahnya ke atas, berarti setelah dipotong yang kita lihat adalah bagian atas apelnya. Hasilnya bukan seperti ini, melainkan seperti ini. Jadi gambar potongan sendiri itu fungsinya untuk menampilkan bagian dalam dari suatu objek yang nggak bisa kita lihat dari gambar tampak. Ini kan tampak atas nih. Kita nggak bisa lihat dalamnya seperti apa. Setelah dipotong kemudian ditampilkan, maka hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini ada daging buahnya, kemudian ada bijinya, ada tangkainya. Jadi kalau misalnya seperti ini, dia tidak merepresentasikan apapun. Dia cuma gambarnya dipotong, di crop, kemudian ditampilkannya bagian atasnya. Ini salah ya. Dia tidak menjelaskan apapun tentang bagian dalam objek tersebut, tidak menjelaskan bagian dalam apel, gimana sih apel di bagian dalamnya. Yang benar seperti ini. Untuk review tugas yang kemarin kan ada soal seperti ini, gambarkan hasil potongan AA dari gambar denah rumah berikut secara baik dan benar. Diketahui atap bangunannya itu datar dan tingginya tembok itu 4 meter. Atau harapan saya di sini yang akan kalian gambar yaitu rumah dengan 1 lantai aja. Jadi di sini untuk potongan AA berarti ini ada A, kemudian di sini ada A. Ini adalah garis potongnya. Ketika kita ada garis potong di sini, kemudian diarahkan ke sana, berarti yang terlihat adalah bagian ini. Misalnya di sini ada lift. Kemudian di sini ada jendela. Di sini ada pintu, di sini ada tiang, di sini ada pintu. Di sini ada jendela lagi, kemudian ada tembok, jendela lagi. Kita lihat ya, hasil potongannya itu seperti ini. Lift, sebelah kiri ada lift dulu, kemudian di sini ada jendela, pintu, tiang, pintu, jendela. Sama kan? Ini habis lift ada tembok dulu, kemudian ada jendela, ada pintu, tiang, jendela, tiang, pintu, jendela. Kemudian di sini ada tembok lagi, kemudian ada jendela lagi. Ini bisa dilihat, ini ada tembok, kemudian jendela lagi. Setelah itu ada tembok, tiang, pintu. Ini ada tembok, tiang, kemudian pintu. Setelah pintu di sini ada tangga. Setelah pintu ini tangga. Ketika tangganya seperti ini dan digambarkan secara potongan, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi dia itu terlihat anak tangganya.
naiknya berapa, kemudian stepnya berapa. Kemarin ada teman kalian yang sebenarnya hampir benar. Kesalahannya yaitu sebenarnya saya mintanya cuma 1 lantai. Maksudnya 4 meter itu udah seperti ini, udah keseluruhan. Ini atas nama Muhammad Aditya Firmansyah. Harusnya pintunya itu di bawah. Ini harusnya di bawah. Ini juga harusnya di bawah. Kemudian di sini ada tangga, di sini ada lift. 4 meternya seharusnya cuma dari sini sampai sini. Ini atas harusnya nggak ada. Jadi harapannya dia tuh cuma 1 lantai seperti ini. Dia sudah benar, ada keterangannya, kemudian ada ukurannya. Jangan lupa kalau misalnya di sini ada ukuran, di sini juga dikasih garis. Maksudnya ukuran 4 meter itu dari mana sampai mana. Ini kan dari sini sampai sini, ini elevasinya 0,525. Terus di sini elevasinya berapa? Misalnya ini sampai ini 6 meter, ini sampai ini 6 meter, ini sampai ini 6 meter. Jadi jangan lupa diberi garis ini, garis petunjuk 4 meter itu mana sampai mana, 6 meter itu mana sampai mana. Jadi ini perlu diperbagi. Kemudian ini adalah contoh yang lainnya, misalnya ini potongan kamar mandi. Ini ada denahnya. Kemudian ini adalah hasil potongannya. Jadi di setiap potongan kita selalu ada gambar denah. Gambar denah ini sendiri fungsinya untuk menunjukkan di bagian mana sih perpotongan itu. Misalnya ini, perpotongan AA. Dia memotong di bagian ini. Ini kalau di zoom in, garisnya adalah garis titik. Kemudian arahnya adalah ke sana, ke atas. Hasil potongannya adalah seperti ini. Sebelah kiri ini ada kloset duduk. Sebelah kiri ada kloset duduk. Tembok, kloset duduk. Ini tembok, terus kloset duduk. Kemudian dia ada jarak beberapa tembok, kemudian baru bak mandi. Ini ada jarak beberapa tembok, baru di sini ada bak mandi. Beda kalau misalnya dia arahnya ke bawah. Kalau misalnya A ini panahnya ke bawah, yang terlihat yaitu pintu, kemudian ventilasi. Ya. Kemudian ini adalah contoh yang kedua, yaitu yang potongan BB. Potongan BB ini berarti B ini ke B ini arahnya ke kanan. Di sini dia bagian kiri sendiri. Ini ada tembok. Habis tembok dia kloset. Kloset ini ada di depan bak mandi. Jadi kalau misalnya seperti ini, anggaplah kalian matanya itu ngikutin sama anak panahnya. Berarti bak mandinya ini ada di belakang klosetnya. Kemudian di sini baru jarak beberapa lagi, terus dia memotong tembok. Nah ini, dia klosetnya ada di depan bak mandi. Terus ini adalah tembok. Ini adalah tembok ya. Jadi harus ada apa aja sih di gambar potongan? Yang pertama itu denah yang menunjukkan lokasi potongannya. Ini misalnya denah, lokasi potongannya AA memotongnya di sini, BB memotongnya di sini. Yang kedua yaitu hasil potongannya. Setelah denah, dia harus ada hasil potongannya. Oh, ini loh potongan BB. Kemudian harus ada garis potongnya. Ini adalah garis potongnya. Dan letakkan garis potongnya itu di denah. Atau gambar yang menunjukkan letak potongannya itu. Kemudian harus ada arah lihatnya. Harus diberi panah. Ke atas, ke bawah, ke kiri, atau ke kanan. Kemudian harus ada keterangannya. Ini keterangannya, ini dinding tasram, ini batu alam, ini bak mandi, ini toilet duduk, ini pipa PVC, dan lain sebagainya. Kemudian harus ada ukurannya. Karena ini gambar detail, otomatis nggak ada ukurannya. Jadi misal ini, harus ada ukurannya. Di sini
ini sampai ini 6 meter, ini sampai ini 6 meter, ini sampai ini 6 meter. Kemudian harus ada judulnya. Misalnya ini denah kamar mandi, di sini ditulis denah kamar mandi. Ini potongan BB. Jadi untuk tugas selanjutnya yaitu masih sama, yaitu gambarkan hasil potongan AA dari gambar denah rumah berikut secara baik dan benar. Diketahui atap bangunannya datar dan tinggi temboknya dalam 4 meter. Jadi harapannya nanti cuman kayak persegi panjang gitu ya. Nampaknya nanti ada lift, kemudian ada pintu, ada jendela, ada tiang, dan ada tangga. Oke. Terus ketentuan tugasnya yang pertama itu gunakan kertas milimeter blok. Ini saya juga minta maaf, sebenarnya rencananya kita tetap pakai buku gambar yang kemarin. Kan kemarin saya suruh kalian beli buku gambar untuk kita pakai berkelanjutan, tapi karena ini daring, susah buat saya untuk mengkoreksi apakah ukurannya itu udah tepat atau belum. Jadi dengan menggunakan kertas milimeter blok ini memudahkan saya untuk mengkoreksi apakah ukuran kalian udah benar atau enggak, walaupun itu cuma lewat foto. Kemudian ukurannya tuh harus skalatis. Udah saya jelaskan ya gimana skala, gimana kalian harus membuat gambar sesuai dengan skala. Kan ini rumahnya 18 meter nih panjangnya. Nggak mungkin kalian gambar di milimeter blok yang ukuran A4 atau A3 dia 18 meter. Otomatis gambarnya harus kalian perkecil, dan kalian perkecil itu harus sesuai dengan skala. Jangan lupa nanti juga skalanya ditulis ya, ini skalanya berapa banding berapa. Kemudian pengumpulan maksimalnya hari Jumat jam 3 sore. Gunakan ballpoint, usahakan tidak ada stipuan. Jadi harusnya karena kalian masih belajar, standarnya kita pakai pensil dulu ya, tapi karena kita daring, kalau misalnya kalian pakai pensil kemudian kalian foto, itu hasilnya itu nggak terlalu jelas, jadi susah untuk koreksinya. Jadi kalian gunakan ballpoint ya, dan usahakan tidak ada stipuan, karena kalau misalnya kalian stipu otomatis dia akan menghilangkan jejak-jejak kertas milimeter bloknya. Jadi susah buat saya mengukur apakah kalian ukurannya udah benar atau enggak. Jadi untuk ngatasinya mungkin kalian pertama gambar dulu pakai pensil. Kalau udah kalian rasa benar, kalian tebali pakai ballpoint. Kemudian jangan lupa beri identitas, nama, kelas, absen. Ini juga pakai ballpoint biar jelas di foto juga. Kemudian foto secara jelas. Kalau foto itu secara jelas, jangan getar waktu foto biar hasil fotonya itu jelas. Kemudian kirimkan melalui WA. Kemudian untuk ketentuan tugas hari ini, belilah kertas milimeter blok di toko terdekat. Boleh A3, boleh A4, A4 aja nggak apa-apa. Kemudian beri identitas, nama, kelas, absen di bagian halaman pertama bagian atas. Jadi di sini kalian tulis nama, kelas, absen pakai ballpoint. Kemudian foto, kalian foto secara keseluruhan. Kemudian kirimkan ke WA saya. Saya tunggu hari ini sampai jam 3. Ini akan jadi penilaian untuk hari ini ya, untuk tugas hari ini. Sekian tugas hari ini, selamat mengerjakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menanyakan. Boleh melalui WA, boleh japri saya akan berusaha menjawab semaksimal saya. Saya nggak janji akan menjawab satu-satu, karena pasti akan banyak sekali orang yang tanya ke saya, dan saya tidak punya waktu sebanyak itu untuk menjawab satu persatu. Jadi mungkin nanti ada beberapa, dan jangan lupa nanti sharing juga ke satu temennya ke temennya yang lain. Maksudnya, oh ini seperti ini seperti ini. Diskusi sama temennya tidak apa-apa. Selamat mengerjakan. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.